Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pagi hari ini dapat bermuajahah atau bertatap muka dalam acara yang insya Allah sangat berbarokah ini dengan keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita panjatkan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui, saya di sini sebagai santri. Jadi Pak Irawan menyebut tadi Tuan Guru. Saya merasa belum pantas karena saya posisinya sebagai santri. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi mungkin kalau di sini nyebutnya Tuan Guru ya. Kalau di Jawa itu Tuan Guru itu artinya itu syekh, guru besar. Jadi ada kayak santri tingkatannya itu ustadz, kiai, terus syekh. Orang yang tua artinya syekh. Jadi Bapak Irawan nyebut Tuan Guru tadi, saya merasa tidak enak. Jadi kita semuanya sama-sama belajar. Saya juga belajar juga di sini. Belajar ngomong. Jadi sebelumnya, ya inilah pertama saya ngomong di depan khalayak banyak. Jadi ini merupakan bagian sejarah dari perjalanan hidup saya. Mungkin akan saya kenang selama seumur hidup ya. Memang masih pertama. Kalau di putih, kalau di atas ya memang saya ya sudah biasa ngomong di depan banyak. Tapi kesannya itu beda gitu. Kesannya beda. Kalau di sini tuh bisa dibilang pengalaman pertama kali. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan, kalau sekarang sudah Sya'ban, tapi niatnya kan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita tahu dalam satu tahun ini ada 12 bulan. Seperti ayat Al-Quran surat At-Taubah, inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi ketetapan Allah, bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. 12 bulan, 365 hari. Minha arba'atu huruf. Jadi dalam 12 bulan itu ada 4 bulan. 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram, ashhurul huruf, bulan-bulan yang haram. Dzalika dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri. Jadi dulu masyarakat Arab itu sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu disebutkan oleh sejarawan para orientalis itu. Jadi masyarakat Islam itu masyarakat Arab sebelum Islam itu personalitinya atau syakhsiahnya, diri mereka itu senang perang. Jadi dulu sebelum Islam orang Arab itu senang perang, senang gelut, senang tawuran. Ya perang kadang bukan jihad fisabilillah, memang karena ekonomi, karena memang suka gitu. Tapi mereka itu sangat menghormati 4 bulan haram ini. Apa saja bulan haram ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Salah satunya Rajab. Jadi masyarakat menyebutnya bulan
Asyhurul Hurum ini bulan genjatan senjata, bulan perdamaian. Jadi para pedagang, para petani itu mereka bisa menjalankan aktivitasnya dalam bulan-bulan ini, dalam 4 bulan ini. Karena memang kondisi pada saat itu memang kondisi damai, kondisi genjatan senjata. Jadi mereka bisa merasa aman melakukan pekerjaan mereka sendiri-sendiri. Nah, imam mujtahid, para imam mujtahid sepakat bahwa terutama Sayyidina Ibnu Abbas itu sepakat bahwa Asyhurul Hurum ini kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Tapi masyarakat Islam, masyarakat Arab pra-Islam itu merubahnya. Jadi yang Muharram digeser menjadi Sa'ban, Sa'ban digeser menjadi Ramadan, Ramadan kemudian digeser-geser, kemudian ditetapkan lagi oleh Kanjeng Nabi sebagaimana ditetapkannya asalnya, ditetapkan kepada asalnya sebagaimana yang Allah tetapkan. Jadi gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah sudah melalui bulan-bulan yang termasuk sangat mulia ini, yaitu bulan Rajab, dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak yang pas Isra Mi'raj ini, pas Rajab ini, Allahumma barik lana fi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa filana dunubana. Itu bukan hadis, itu doa, bukan hadis. Jadi itu doa. Jadi ada yang bertanya, bagaimana hukumnya? Memperingati Isra Mi'raj? Bagaimana hukumnya puasa Rajab? Bagaimana? Memang dulu itu tidak ada, tapi perlu kita ketahui bahwa bid'ah itu apa? Bid'ah itu ada 2. Bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Jadi bid'ah itu ada 2, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Tinggal kita lihat saja Isra Mi'raj itu baik apa buruk. Hal tuwafiq bisyariah, apakah dia sejalur dengan syariah? Hal tukhalif bisyariah, apakah dia bertentangan dengan syariah? Tinggal lihat saja. Kalau dia sejalur bahwa syariah, maka dia yang termasuk syariah. Dasar ragu. Jadi bukan berarti semuanya itu, semua bid'ah itu dolal. Karena bid'ah juga ada yang bid'ah hasanah. Kalau semua bid'ah itu dihukumi sebagai bid'ah dolal, bagaimana dengan kita naik mobil? Kita pegang HP, naik sepeda motor. Namanya zaman kan terus berkembang. Tidak mungkin kita sama dengan zaman Rasulullah dulu. Tidak mungkin. Zaman terus berkembang. Jadi ada namanya itu fikih kontemporer. Nah, bagaimana hukum jual beli online? Bagaimana hukum jual beli online kan itu sudah menyalahi atau bukan menyalahi. Tata tertibnya gini, kita nerima barang baru kita bayar dulu baru terima barang. Kalau online kan beda lagi. Nah itu ada. Nah itu termasuk kita ngomong masalah bid'ah. Jadi mungkin kita akan sedikit mengulas sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini itu dilatar belakangi oleh peristiwa yang sangat menyakitkan bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu itu periode Mekah kan Kanjeng Nabi
dari Mekah dulu terus hijrah ke Madinah. Jadi periode Mekah itu periode yang sangat sulit menurut Kanjeng Nabi Muhammad. Periode yang sangat sulit. Kenapa? Karena beliau minoritas. Pada waktu itu beliau itu kaum minoritas. Jadi Islam masih sedikit. Sering ditindas. Tapi ada dua orang yang membackup beliau, baik segi moral maupun segi materi. Yaitu siapa? Abu Thalib, paman beliau, dan istrinya siapa? Yang pertama kali? Siti Khadijah. Itulah yang membackup Nabi Muhammad sehingga beliau tidak ditindas oleh masyarakat kaum musyrikin pada waktu itu. Namun saat Abu Thalib meninggal, itu mulai muncul penyiksaan, mulai muncul embargo. Kemudian tak berselang lama lagi Siti Khadijah meninggal pada tahun ke-10 kenabian. Waktu itu Siti Khadijah berumur 65 tahun. Nah, dengan meninggalnya dua orang ini, maka kaum kafir Quraisy pun mulai semena-mena. Dan Nabi Muhammad merasakan penderitaan yang istilahnya itu yang sangat maksimal istilahnya itu. Jadi bahkan katanya itu sampai kena mental istilahnya kalau zaman sekarang. Bahkan Nabi pun begitu, bisa kena mentalnya itu turun karena di samping bersedih kehilangan kedua keluarganya itu juga merasakan siksaan dari kaum kafir yang semakin banyak. Jadi pada tahun itu dinamakan Amul Husni atau tahun kesedihan, Amul Husni. Jadi ada ceritanya lagi, kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Taif dengan harapan orang-orang Taif itu baik, menyambut beliau dengan baik. Akan tetapi masyarakat Taif pada waktu itu malah melempari beliau dengan batu, sehingga beliau kemudian berhenti di kebun anggur. Ada yang menceritakan bahwa kemudian malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril ini datang, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Anda rela jika saya melemparkan gunung waktu itu lupa gunung apa ya? Pokok gunung dilemparkan ke Taif." Gitu. Namun Nabi melarangnya karena mereka mungkin tidak tahu, atau mungkin mereka sekarang tidak beriman, namun anak keturunannya nanti itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati beliau. Kalau kita dilempari batu kemudian ditawari malaikat, "Apa tak antum gunung?" Ya teman. Itu kalau kita kan. Kalau Nabi tidak, beda jauh. Jadi Allah itu ada yang mengatakan Isra itu sebagai penghibur hati Nabi yang lagi kacau, lagi bersedih. Jadi Allah menghibur Nabi dengan mengajak jalan-jalan istilahnya, Isra. Nah, kita tahu dalam surat Al-Isra itu ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuri
sering kita dengar pokoknya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra seperti yang sudah masyhur, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ada yang bertanya, kenapa kok dimulai dari masjid? Kata Gus Dofir Zuhri, kenapa kok dimulai dari masjid? Kenapa tidak dari rumah? Kenapa tidak dari pasar? Karena Nabi itu menapak tilasi nabi-nabi yang terdahulu. Sehingga ini bisa disebut sebagai peradaban masjid. Maksudnya peradaban masjid gimana? Manusia dengan segala intelektualnya, pengaruh, jabatan. Masjid kan artinya sajadah, aslinya itu sajadah, sujud. Makanya diberi nama masjid, tempatnya orang sujud. Sepintar-pintarnya manusia, jabatannya tinggi, intelektualnya mantap, tapi dia harus tetap bersujud kepada Allah. Maka dengan dia bersujud, maka dia tidak akan menggunakan kepintarannya itu dengan jalan yang salah, kepada jalan yang salah. Jadi istilahnya itu, meskipun dia pintar, jabatannya tinggi, pengaruhnya banyak, maka dia harus tetap bersujud kepada Allah, rajin beribadah. Nah, jadi itu. Kenapa kok disebut peradaban masjid? Orang yang sujud. Diberatkan gini, orang sholat kan terdiri dari 3 gerakan. Maksudnya dibagi 3 gerakan: berdiri, rukuk, dan sujud. Berdiri itu 180 derajat, sedangkan rukuk itu 90 derajat, sujud 45 derajat, dikali 2 sama dengan 90. Jadi digabung semuanya menjadi 360 derajat. Maka Gus Dofir Zuhri itu mengibaratkan kan kita ini mikrokosmik. Mikrokosmik itu apa? Ya sama, 360 derajat itu sama dengan perputaran tata surya, sama dengan perputaran galaksi, perputaran bulan sama. Jadi kita ini mikrokosmik, semuanya itu ada di dalam sholat. Maka dari itu sangatlah penting sholat ini, sehingga Allah pun langsung membawa atau memanggil Nabi Muhammad langsung ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang dibarokai sekelilingnya. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj. Mi'raj ini apa? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Jadi ada yang bilang Isra Mi'raj itu hanya ruhnya. Ada yang bilang begitu, Isra Mi'raj yang terjadi pada Nabi itu hanya ruhnya, jadi mimpi, hanya mimpi. Karena pada waktu itu katanya dalam sejarah itu Nabi itu sedang tidur di Ummu Hani namanya, atau Umi Hindun, istrinya Nabi, Hindun bin Umayyah. Jadi pas waktu Nabi tidur itu, beliau mimpi Mi'raj, kemudian bangun. Kemudian Ummu Hani itu dibangunkan oleh Nabi. Kemudian Nabi bercerita, saya tadi malam dari Mi'raj, kemudian naik ke langit 1, langit kedua, langit ketiga, sampai Sidratul Muntaha. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan lagi bahwa Isra itu dilakukan oleh jasad beliau, sedangkan Mi'raj ruhnya beliau. Karena pada waktu itu Nabi bertemu dengan
kafilah Suraqah. Kafilah Suraqah, kemudian kafilah Suraqah itu untanya hilang, kemudian ditemukan oleh Nabi dan Nabi meminum bejana milik kafilah Suraqah tersebut. Nah, macam-macam versi. Macam-macam versi. Bahkan Isra Mi'raj sendiri pun katanya ada yang 27 Rajab, ada yang 10 Ramadan, ada yang bukan macam-macam. Begitu juga dengan Fathu Mekah. Ada yang bilang 2 tahun setelah kenabian, ada yang bilang 5 tahun, ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 5 bulan. Itu tidak penting, yang penting Isra itu terjadi. Kemudian apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut? Nah, begitu. Makanya kita memperingati Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Jadi dari Masjidil Aqsa kemudian menuju Sidratul Muntaha melewati 7 langit tersebut. Seperti yang cerita yang sudah masyhur, langit ke-1 bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Jadi langit pertama itu beliau bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Muhammad memberikan salam kepada Nabi Adam tersebut. Assalamualaikum ya Qadimul Anbiya. Kemudian Nabi Adam pun menjawab salam beliau. Nah, terus naik lagi ke langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jadi 2. Di langit kedua itu beliau bertemu dengan 2 nabi. Kemudian naik lagi bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit ketiga. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit kelima. Ada yang namanya Harun? Oh ya. Tapi Harun KW, bukan Nabi Harun asli. Kemudian di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa. Pada saat itu Nabi Musa itu menangis melihat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena beliau melihat banyak kaumnya Nabi Muhammad itu banyak yang masuk surga ketimbang kaumnya Nabi Musa. Jadi pas bertemu dengan Nabi Musa itu menangis melihat Rasulullah karena banyak kaumnya yang masuk surga ketimbang kaumnya Nabi Musa tersebut. Nah, tapi kita jangan GR dulu. Terus tidak sholat katanya lebih banyak kaumnya Nabi Muhammad ketimbang kaumnya Nabi Musa yang masuk surga. Jangan GR dulu. Ya. Kemudian dilanjut di langit terakhir itu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Diriwayatkan Nabi Ibrahim itu bersandar di sebuah bangunan yang besar, tinggi sekali. Nah, di situ ada banyak sekali malaikat yang kemudian disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Kalau di bumi itu namanya Ka'bah, tempatnya orang tawaf. Kalau di Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya malaikat, para malaikat. Jadi setiap hari itu ada 70.000 malaikat bertawaf di situ. Kemudian besoknya yang malaikat tadi itu masuk lagi, dia tidak pernah kembali lagi. Jadi cuma 1 kali tawaf. Besoknya ganti 70.000 malaikat lagi. Begitu kata para ulama. Bayangkan berapa banyak malaikat tersebut. Setiap hari 70.000 malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi melanjutkan dan sampai ke Sidratul Muntaha. Ada yang bilang Sidratul Muntaha itu pohon yang daunnya itu sebesar telinga gajah. Pohon yang daunnya sebesar telinga gajah, buahnya sebesar
gentong yang sangat besar. Akal, gentong yang sangat besar. Jadi dikatakan begitu, Sidratul Muntaha. Nah, kemudian Nabi bertemu dengan Allah, katanya itu hijab antara Nabi Muhammad dan Allah itu dibuka. Karena Nabi Musa dulu juga pernah katanya bertemu dengan Allah, karena maka dari itu sebutannya Musa Kalimullah. Musa Kalimullah, orang yang pernah berbicara langsung dengan Allah. Tapi itu masih ada beribu-ribu hijab yang membatasi antara Nabi Musa dan Allah. Kalau Nabi Muhammad itu langsung kan, maka itu istimewanya Nabi Muhammad. Kemudian beliau Nabi Muhammad menerima perintah sholat sebanyak berapa pertama kali? 50 kali. Nah, 50 kali. Kemudian turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, Muhammad, apa yang engkau dapat? Apa yang diberitakan Tuhan? Saya menerima perintah sholat sebanyak 50 kali. Bayangkan 50 kali. Kita makan saja berapa menit? Sehari 24 jam. Kalau 50 kali berarti setengah jam hitungannya sholat. Setengah jam sholat. Tidak sempat tidur kan? Nah, makanya kita terima kasih pada Nabi Musa itu. Kemudian Nabi Musa itu menyuruh kembali. Mintalah keringanan kepada Tuhan, karena umatku saja tidak kuat. Karena umatnya Nabi Musa itu memang besar orangnya. Bayangkan yang buat piramid itu, batunya sebesar mana. Nah itulah, kan piramid itu mulai zamannya Fir'aun. Fir'aun itu kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau bertengkar dia itu nonjok. Sekali tonjok mati orangnya. Nabi Musa itu saking kerasnya. Nah itu saja tidak kuat melakukan sholat, apalagi kaummu yang istilahnya itu yang kecil-kecil dibandingkan kaumnya Nabi Musa. Mintalah keringanan pada Tuhan, karena tidak akan mungkin kuat umatmu melaksanakan 50 waktu. Akhirnya beliau minta keringanan lagi, kurangi 5. Pada akhirnya sampai pada 5 waktu itu masih disuruh kembali sama Nabi Musa. Namun Nabi Muhammad berkata, Musa, saya sudah malu meminta keringanan lagi. Jadi sholat waktu yang kita laksanakan sekarang ini, ya, itu ada berkahnya juga dari Nabi Musa. Tapi ada kiai yang sholat 1000 rakaat. Saya lupa nama kiainya. Nah itu biarkan menantang Nabi Musa. Oh kata siapa Anda kuat? Saya kuat 1000 rakaat. Tapi itu sholat sunnah. Nah kata Gus Ba gitu. Gus Ba itu pernah 300 rakaat, tapi ya cuma tidak bisa istiqomah gitu katanya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi apa hikmah yang dapat kita ambil? Kita tahu bahwa begitu pentingnya sholat tersebut, sehingga Allah langsung memanggil Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, langsung bertemu dengan beliau, langsung bertemu dengan Allah, dan diperintahkanlah sholat tersebut. Puasa, zakat, haji, semuanya itu lewat malaikat Jibril. Namun sholat, hanya sholat yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu seperti yang dikatakan tadi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha waqad aqamaddin. Barang siapa yang melaksanakannya, maka dia juga memperkuat agamanya. Sebaliknya, jika dia meninggalkan, maka dia sama saja melemahkan agamanya. Jadi gitu. Simbol dari Gus Dofir Zuhri
Jadi memang dalam hidup ini itu tidak semua mengandalkan pikiran, rasio. Dalam sholat itu ketika kita berdiri, akal di mana? Akal di atas, hati di tengah. Jadi ini simbol insaniah kita. Ini simbol ubudiyah. Insaniah, ubudiyah. Ketika kita berdiri, maka akal kita di atas, akal yang dipakai. Ini ilmunya para arsitek, para jurnalis, semuanya itu sebagian. Namun ketika kita rukuk, pikiran dan hati itu sejajar. Pikiran dan hati sejajar. Sehingga Sayyidina Umar itu pernah bertanya kepada orang yang mencuri, kenapa kamu mencuri? Karena saya tidak punya uang untuk mengobati anak saya. Jadi masih menggunakan pikiran juga, menggunakan hati juga, masih bertanya. Kan kadang ada orang yang mencuri lantaran terpaksa, karena keadaan yang mepet, keadaan ekonomi yang krisis, maka dia mencuri. Tapi bukannya saya membenarkan hal itu. Kemudian ketika kita sujud, akal di mana? Akal di bawah, bahkan mencium tanah. Kita berbisik di tanah, getarannya sampai di langit. Maka pas posisi itulah wajah yang kita banggakan, yang kita banggakan mencium tanah. Mohon maaf, lebih rendah daripada pantat. Itulah posisi di mana seorang hamba berada di titik terendah dari Tuhannya. Maka kita tidak semua dalam hidup ini bisa menggunakan akal. Kadang hanya iman saja penuh. Nabi Musa itu sewaktu beliau dikejar Fir'aun, kalau ilmunya perang itu larinya di mana? Larinya di bukit, di gunung. Tapi Allah menyuruh beliau, wahai Musa, larilah ke laut. Masuk akal enggak? Nah, maka dari itu tidak semuanya dalam hidup ini menggunakan akal. Ada kalanya akal dan pikiran, dan ada kalanya juga kita hanya menggunakan iman. Nabi Musa dulu pernah narik jenggotnya Fir'aun, ditarik. Anak ini kok udah berani, masih kecil ya? Apa udah ngerti gitu? Akhirnya dites. Jadi diberi susu sama bara api. Kemudian beliau memilih, sebenarnya ngerti beliau itu, tapi lebih memilih bara api. Nah itu kan tidak masuk akal itu. Jadi ada memang dalam hidup ini kita hanya perlu menggunakan iman saja. Tidak semuanya bisa dimasuki akal. Memang dalam ayat-ayat Al-Quran ada sebagian ayat-ayat yang memang menguji keimanan kita. Peristiwa Isra Mi'raj yang pertama mempercayai siapa? Siapa namanya? Orang yang pertama mempercayai Isra Mi'raj siapa? Namanya? Abu Bakar. Makanya diberi julukan As-Siddiq, orang yang membenarkan. Sedangkan yang pertama kali tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj yaitu Abu Jahal. Nah, kalau berkaitan dengan keimanan, dulu itu ada seorang istilahnya itu seorang santri. Santri itu pertama bertanya kepada seorang kiai, bukan santri, orang biasa, bertanya kepada kiai. Baik kiai, katanya Allah itu ada, mana buktinya? Mana buktinya? Katanya Allah itu ada, mana buktinya? Kemudian dia itu bertanya lagi,
setan itu terbuat dari api. Apakah nanti jika dia masuk neraka maka dia akan kesakitan juga? Nah, gimana? Dia terbuat dari api. Apakah nanti jika dia dimasukkan di neraka dia akan kesakitan juga? Nah, Pak Yainya ini menjawab dengan satu gerakan. Dilempar tanah. Orang itu dilempar tanah. Kapok. Gitu. Dilempar sama tanah. Sakit enggak? Sakit. Sakit enggak? Sakit. Mana sakit itu? Kelihatan enggak? Enggak. Nah, itulah gambarannya Allah Subhanahu wa taala. Dia ada tapi memang tidak bisa dilihat kasat mata. Sama seperti rasa sakit itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Nabi Adam manusia dulu diciptakan dari tanah, dilempar dengan tanah, sakit enggak? Ya sakit. Ya sama seperti itu, setan terbuat dari api, kemudian dimasukkan dalam neraka, itu tetap sakit. Oh iya katanya. Nah ini sedikit cerita untuk memperkuat akidah kita. Jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan sholat tersebut. Sholat yang satu yaitu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita selama ini. Kita tidak akan merasa nikmat itu kalau kita sehat, akan terasa kalau kita sakit. Itu akan terasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba aja, kalau sehat itu kita sering lupa, tapi kalau sakit kita sering ingat akan nikmat yang begitu mahalnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mensyukuri nikmat itu tidak cukup dengan perkataan alhamdulillah, tidak cukup. Harus diwujudkan dengan perilaku atau sikap, yaitu sholat. Salah satunya sholat, salah satunya lagi bersedekah, berzakat, melakukan amal ma'ruf, amal yang baik. Jadi kalau kita diberi nikmat oleh Allah itu tidak cukup dengan alhamdulillah, maka harus diwujudkan dengan perilaku. Contohnya membayar zakat, sholat, haji yang mampu tadi, puasa dan lain sebagainya yang terpenting dalam jalan kebaikan. Nah, sholat itu sebagai bentuk rasa syukur kita, karena dalam sholat itu isinya doa, semuanya doa. Ada diibaratkan kita sholat itu sedang ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma ibarat, cuma tamsil, cuma pengibaratan. Jadi yaitu nomor satu dengan sebagai wujud mensyukuri nikmat. Kedua sebagai penghapus dosa, maksudnya dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang kecil. Bukan semuanya dosa, bukan. Jadi diibaratkan itu, kalau Anda semua punya rumah, kemudian depannya itu ada sungai, kemudian Anda mandi 5 kali sehari, apakah ada badan Anda berbau busuk, kotor? 3 kali saja itu sudah bersih, apalagi 5 kali. Nah, diibaratkan sholat itu seperti air sungai yang membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran. Diibaratkan seperti itu. Terus salah satu hikmahnya lagi sebagai pencegah atau memperkuat keimanan kita, karena setan itu senantiasa mengajak ke jalan yang benar, ke jalan yang salah. Kita itu selalu diajak untuk mengikuti nafsu. Nah, nafsu inilah didikan setan. Nafsu ini didikan setan. Jadi ada istilahnya apa? Kalau Ramadan itu setan dikurung, setan dikerangkeng, ya kan?
Ceritanya Ramadan setan itu dikurung, setan itu dikeranjang, kok banyak sekali godaannya. Nah itulah nafsu. Nafsu itu didikan setan. 12 bulan, 1 bulan Ramadan, 11 bulan itu setan mendidik nafsu kita. Sehingga pada saat Ramadan setan itu istirahat, yang kerja nafsunya. Nah itulah, makanya kita harus melawan nafsu. Karena jihad yang paling besar itu melawan nafsu, kata Rasulullah. Saat selesai perang Badar, perang kemenangan, yang memang waktu itu kaum muslimin berjumlah 300, kaum musyrikin berjumlah 1000, selesai, namun dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi waktu itu ada sahabat yang bertanya, baik Rasulullah, Rasulullah, kalau dasar Rasulullah bersabda, ini bukan perang yang paling besar. Paling besar apa? Perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, itu yang paling sulit, melawan hawa nafsu. Jadi itu dia apa? Hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari kita melaksanakan sholat, yaitu yang pertama sebagai bentuk rasa syukur kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah, karena di dalam sholat itu ada namanya sujud, di mana posisi tersebut adalah posisi di mana seorang hamba berada di titik paling rendahnya sampai mencium tanah, sampai berada di bawah pantai. Nah, itu merupakan salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari melaksanakan sholat. Kemudian kedua, sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa, kita namanya manusia tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Kemudian yang ketiga, sebagai alat atau amalan untuk memperkuat akidah kita, memperkuat iman kita, karena setan itu setiap hari senantiasa selalu menggerogoti iman kita, sehingga salah satu alat untuk menempel lubang-lubang tersebut yaitu dengan sholat. Yang nomor 4, sebagai pencegah amar nahi, amal mungkar, amal yang jelek. Jadi sholat itu bisa dibuat sebagai rem kita untuk berhenti, untuk tidak melakukan amal yang jelek. Jadi mungkin itu jadi kesimpulan pada pagi hari ini, pada ceramah ini, marilah kita memperbaiki hidup dengan memperbaiki sholat kita. Karena sholat itu mencakup semuanya, Kalau kata Gus Dovir, mikrokosmik. Kosmik itu apa? Kosmik itu kayak tata surya, semacam galaksi. Mikrokosmik, kehidupan yang kecil dari kehidupan yang besar. Maka dengan sholat itu semua bangunan yang tinggi, intelektualitas, karir, pengaruh-pengaruh, jika mereka bersujud, maka semuanya akan berada di jalan yang baik. Maka dunia ini tidak akan murat-marit. Karena kan ada orang yang sudah tinggi jabatannya, sudah jadi orang besar, pengaruh yang besar, maka dia melewatkan sholat. Akhirnya dengan kekuasaannya dia menggunakannya di jalan yang jelek, karena dia tidak bersujud kepada Allah. Maka dari itu, maka kita perbaiki hidup kita dengan memperbaiki sholat kita. Kemudian terkait dengan Isra Mi'raj, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yukhirrun lil alqani sujada. Terserah kalian mau percaya apa tidak terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini. Terserah kalian percaya atau tidak terhadap Isra Mi'raj ini. Namun orang yang berilmu jika didatangkan kepada dia kitab yang suci, kitab Al-Quran, maka dia akan tersujud, tersungkur bersama keyakinannya itu.
sama badannya. Di mana kitab kami menilai tenaga bermin ahli kitab wal musyrikin nama hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi didatangkan kitab-kitab yang suci. Jika kita tidak percaya akan adanya Al-Quran, maka kita termasuk orang-orang kafir, seperti dalam surat Al-Baqarah, Al-Zalikal kitabul la raiba fih, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita harus percaya karena Isra Mi'raj ini sudah diterangkan secara jelas di dalam Al-Quran. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin harus percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena meskipun Isra Mi'raj ini keluar dari akal, dari rasio, tidak masuk akal. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan atau perbuatan, ada perkataan yang kurang berkenan di hati Anda semua, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, minta maaf ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.